Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'd. Melanjutkan bacaan kitab Fiqhus Shiyam karangan Asy-Syaikh Hasan Hitu hafizahullah wa ra'ah. Qala al-musannifu al-huknatu asy-syarjiyyah. Al-huknatu asy-syarjiyyah ini suntikan melalui dubur atau enema. Apakah suntikan lewat dubur ini akan juga membatalkan puasa atau tidak? Enema ya. Qala wa ammal huknatu syarjiyyah fa innaha muftiratun 'inda Syafi'iyyah. Adapun enema atau suntikan melalui dubur, ia membatalkan puasa menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Qalilatan kanat au katsiratan, baik jumlahnya itu sedikit maupun banyak. Wasalatil ma'idata am lam tasil ilaiha, baik mencapai lambung maupun tidak. Kalau disuntik lewat dubur, itu hukumnya membatalkan puasa. Wa dzalika li'annahu idza batala as-shaumu bima yasilu ila ad-dimagh. Hal itu karena jika puasa itu batal dengan sesuatu yang nyampe ke otak, falaan yabtula bima yasilu ilal jawfi bil huknati min babin aula, maka batalnya puasa dengan sesuatu yang mencapai perut melalui enema tadi lebih utama dibandingkan yang tadi, dibandingkan sesuatu yang mencapai otak. Wa huwa madhhabu Atha'in wa Thawri wa Abi Hanifah wa Ahmad wa Ishaq wa naqalahu al-Abdari an Malik kama naqalahu al-Imam Abu Sa'id al-Mutawalli an amatil fuqaha. Jadi pendapat ini merupakan pendapat Imam Atha', Thawri, Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Ishaq, dan juga pendapat yang dinukil oleh Imam Abdari dari Imam Malik. Jadi suntikan lewat lubang dubur itu dapat membatalkan puasa ya, enema. Khilafan lima dhahaba ilaihi al-Hasan bin Shalih wa Daud al-Zahiri min annaha la tuftir. Hal ini berbeda dengan pendapat Hasan bin Shalih dan Daud al-Zahiri, kelompok Zahiriyah, yang berpendapat bahwa enema itu atau suntikan lewat dubur itu tidak membatalkan puasa. Ya, ini pendapat menurut mereka. Wa min hadzal qabili ma law qutira as-shaimu fi ihlilihi syai'an wa lam yasil ila al-muthanati wa lam yasil ila al-muthanah. Demikian pula kasus seseorang yang meneteskan sesuatu ke dalam kemaluannya tetapi tidak mencapai kandung kemih. Ini hukumnya sama dengan yang ini. Kalau menurut mereka ini tidak membatalkan puasa. Tapi was-sahihu alladzi dhahaba ilaihi aktsaru syafi'iyyati annahu yuftiruh. Pendapat yang benar sebagaimana yang dianut oleh mayoritas ulama Syafi'iyah adalah bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Kama naqalahu Ibnul Munzir an Abi Yusuf min ashabi Abi Hanifah. Seperti yang dinukil oleh Imam Al-Munzir, Ibnul Munzir dari Abu Yusuf, dan Abu Yusuf ini adalah salah satu murid Imam Abu Hanifah. Wa qala al-Imam Abu Hanifah wa qala Abu Hanifah wal Hasan bin Shalih wa Daud al-Zahiri la yuftir.
Namun Imam Abu Hanifah, Hasan bin Shalih dan Daud Al-Zahiri berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa, ya, masalah yang tadi. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan wad'ud dawa'i 'alal jarh. Qala al-musannifu wad'ud dawa'i 'alal jarhi. Hukum mengoleskan obat pada luka atau meletakkan obat pada luka. Itu bagaimana hukumnya? Apakah juga berpotensi membatalkan puasa atau tidak? Walau juriha batnul insani aw syukka ra'suhu. Jika seorang itu mengalami luka di perutnya atau kepalanya terbelah misalkan. Fawudi'a 'alal jarhi dawa. Fawudi'a 'alal jarhi dawa'un fawasala ad-dawa'u ila jawfihi aw batini ra'sihi. Lalu karena dia terluka di perutnya atau di kepalanya sehingga ia mengoleskan obat pada lukanya tersebut. Nah, karena olesan obat yang tadi hingga obat itu sampai ke dalam perutnya misalkan atau bagian dalam kepalanya misalkan. Aftarah inda Syafi'iyah. Aftarah inda Syafi'iyah. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i puasanya itu dihukumi batal. Kenapa? Liwusulil aini ilal jawfi hasab ad-dhabit alladhi qaddamnahu. Ya, maka puasanya itu dianggap batal karena ada ain, ada zat, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya, ya. Di mana di kaidah sebelumnya kita pernah menjelaskan bahwasanya apabila ada ain, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu dapat membatalkan puasa. Wa hadza madhhabul wa sawa'un 'indahum ad-dawa'ur ratbu awil yabis. Menurut mereka tidak ada perbedaan, ya, antara obat yang basah maupun obat yang kering, itu sama saja. Yang penting kalau sudah nyampe ke dalam tubuh maka hukum puasanya batal. Wa hadza madhhabul Hanabilati wal Hanafiyah. Dan ini semua madhab Abu Hanifah dan juga madhab Ahmad ibn Hanbal. Illa anna Abu Hanifah radhiyallahu anhu fassala baina ad-dawa'ir ratbi faqala innahu yuftir wal yabisi faqala innahu la yuftir. Hanya saja dalam mazhab Imam Abu Hanifah sendiri membedakan antara obat yang cair, antara obat yang basah dengan obat yang kering. Kalau obatnya itu basah maka itu dapat membatalkan puasa. Nah, kalau obatnya ini kering, maka tidak membatalkan puasa. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri itu tidak ada perbedaan, ya. Mau obat kering, obat basah, kalau sudah nyampe ke dalam tubuh itu hukumnya membatalkan puasa. Tsumma qala wa dhahaba al-Imam Malik wa Abu Yusuf wa Muhammad ibn Hasan wa Abu Thawr wa Dawud ila annahu la yuftiru mutlaqan ratban aw yabisan. Ini ada pendapat yang lebih ringan ini. Pendapat yang dinukil dari Imam Malik, Imam Abu Yusuf. Ini Imam Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani juga muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Thawr, Daud Al-Zahiri, mereka semua berpendapat apabila obat itu dioleskan pada luka kemudian sampai nyampe ke dalam tubuh, maka puasanya tidak batal secara mutlak, baik itu obatnya basah ataupun kering sama saja. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang ringan, ya, dari pendapat-pendapat yang lain. Wastadallal jumhur, mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya apabila obat ini nyampe ke dalam tubuh, apabila ada luka lalu dioleskan obat di situ dan obatnya nyampe ke dalam tubuh, maka menurut mayoritas ulama itu membatalkan puasa. Nah, apa dalil mereka? Wastadallal jumhurul qailuna bil fitri bi annahu ainun wasalat ila jawfihi bi ikhtiyarihi fa ashbahatil istinsyaqa wat ta'am.
mayoritas ulama yang berpendapat bahwa hal itu membatalkan puasa, mereka berdalil bahwa zat zat tersebut yang masuk ke dalam tubuh dengan sengaja sehingga menyerupai istinsyak. Istinsyak ini artinya memasukkan air ke hidung, dan juga sama dengan makanan, ya. Ketika obat tersebut itu masuk ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Jadi layaknya ada seorang yang memasukkan air ke dalam hidungnya sehingga nyampe ke dalam tubuh itu dapat membatalkan puasa. Juga memasukkan makanan ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Nah, obat itu sama. Thumma qala al-musannifu dukhulu sikinil jawfa bit-ta'n. Bagaimana apabila ada pisau masuk ke dalam tubuh akibat tusukan misalkan? Apakah juga membatalkan puasa atau tidak? Wa min hadzal qabili, demikian pula ma law ta'ana nafsahu bisikinin fawasalat jawfahu aw dimaghahu. Demikian pula jika seseorang menusuk dirinya sendiri dengan pisau hingga pisau tersebut itu mencapai perut atau otaknya, au ta'anahu wairuhu bi amrihi fawasalathuma, atau jika ada orang lain menusuknya atas perintahnya hingga pisau itu mencapai perut atau otaknya, maka fa innahu yuftir ala ma dhahaba ilaihi Syafi'iyah, maka puasanya itu batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Bila khilafin indahum fihi, tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Li'annaha 'ainun wasalatil jawfa hasabad dhabitil madhkur. Sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya di situ ada ain, ada zat yang masuk ke dalam tubuh. Ya, tanpa memandang zat tersebut itu apa. Nah, ini di sini ada pisau yang masuk. Dan pisau ini termasuk dari ain. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi berkata, "Walau awsala ad-dawa'a ila dakhili lahmis saqi aw wuriza fihi aw gharaza fihi sikinan aw ghairahuma fawasalat mukhahu lam yuftir bila khilafin li'annahu la yu'addu udwan mujawwafa." Nah, ini Imam Nawawi berkata, jika seseorang memasukkan obat ke dalam daging betisnya atau menusukkan pisau atau benda lain ke dalamnya hingga mencapai dalamnya, maka puasanya itu tidak batal. Kenapa? Li'annahu la yu'addu udwan mujawwafan, karena betis itu tidak dianggap sebagai organ yang berongga gitu. Maka apabila ada ain masuk ke dalam itu tidak membatalkan puasa. Ini menurut Imam Nawawi. Thumma qala al-musannifu at-taqtiru fil udhun. At-taqtiru fil udhun, meneteskan cairan ke dalam telinga. Apakah ini juga bagian dari yang membatalkan puasa atau tidak? Thumma qala al-musannifu wa minal jawfi alladhi yuftiru as-sha'imu biwusulil 'aini ilaihi al-udhunu. Di antara bagian dalam tubuh yang menyebabkan batalnya puasa jika suatu ain atau zat yang masuk ke dalamnya adalah telinga. Begitu ada ain, baik itu cairan, air dan yang lainnya, ketika masuk ke dalam telinga itu berpotensi membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada ain yang masuk. Falau sabbal ma'a awid dawa'a fil udhuni fawasala ila al-batini aftara as-sha'imu 'ala al-asahhi 'inda asy-syafi'iyyati.
Jika seseorang itu menuangkan air atau obat ke dalam telinganya hingga mencapai bagian dalam, maka puasanya itu batal menurut pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Imam Syafi'i. Berarti di sini ada ikhtilaf ulama ya, karena di sini diungkapkan dengan kata al-asah. Menurut qaul yang lebih dikukuhkan adalah tetap batal karena ada ain yang masuk ke dalam. Wasala ta'muhu ila halqihi aw lam yasil. Baik rasa dari ain tersebut sampai ke tenggorokan maupun tidak. Jadi meneteskan obat misalkan di telinga, langsung kerasa tuh rasanya di tenggorokan, tetap membatalkan. Baik terasa atau tidak terasa, itu membatalkan puasa. Ini pendapat al-asah di kalangan mazhab Imam Syafi'i, dan ini bukan hanya pendapat Imam Syafi'i, wa bihadza qala Abu Hanifah wa Ahmad ibn Hanbal. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal. Ini pendapat yang pertama. Wa qala Malikun wal Auza'i wa Daud al-Zahiri la yuftiru illa ayyasila halqahu. Sedangkan Imam Malik, Imam Auza'i dan Daud al-Zahiri berpendapat bahwa puasa tidak batal kecuali jika zat tersebut mencapai tenggorokan, ya, mencapai tenggorokan. Ya, kalau hanya meneteskan di telinga tapi tidak nyampe ke tenggorokan, ini tidak membatalkan puasa menurut Imam Malik, ya. Menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tadi, baik nyampe ke tenggorokan atau tidak, ini tetap membatalkan puasa. Tapi kalau menurut Imam Malik, Imam Auza'i dan Daud al-Zahiri, hal itu tidak membatalkan puasa kecuali sudah nyampe zat tersebut ke tenggorokan. Subhanallah. Wastadalla al-qailuna bil fitri bi anna ma yusabbu fiha min ma'in wa ghairihi idza tajawaza adh-dhahira ila al-batin fa innahu. Wastadalla al-qailuna, orang-orang yang berpendapat bahwa hal ini membatalkan puasa. Jadi yang tadi mengatakan bahwasanya ketika meneteskan air atau obat ke dalam telinga sampai ke dalam itu membatalkan puasa, mereka berdalil bahwa hal ini membatalkan puasa dengan dalil bahwa jika sesuatu seperti air atau selainnya masuk ke dalam telinga hingga melewati bagian luar, ya, menuju bagian dalam ilal batin, fa innahu yakunu qad dakhala jawfar ra'si fayuaddi ilal fitrih. Gitu. Maka itu berarti telah masuk ke dalam rongga kepala sehingga menyebabkan batalnya puasa, ya, karena sudah melewati zahirnya gitu. Qiyasan 'alal wasili ilal jawfi an tariqil anfi. Hal ini dianalogikan dengan sesuatu yang masuk ke dalam perut melalui hidung, ya. Sama halnya seperti ada sesuatu masuk dari jalur hidung sampai ke dalam. Maka sama saja ketika meneteskan sesuatu ke telinga nyampe ke dalam itu membatalkan puasa. Jadi analoginya seperti itu. Lima qaddamnahu min hadithi Laqit ibn Sabirah wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Laqit ibn Sabirah sebelumnya, kata Nabi, baligh fil istinsyak, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Jadi istinsyak berlebihan saat puasa itu tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tsumma qala al-musannifu wa yushtaratu fil wasil ila al-jawfi hatta yuaddi ilal fitri an yasila an tariqi manfadhin maftuh. Disyaratkan agar sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan batalnya puasa, disyaratkan harus masuk melalui lubang yang terbuka. Berarti kalau masuk ke dalam tubuh tapi bukan dari lubang yang terbuka,
Nah, bagaimana? Nah, misalkan lewat pori-pori, misalkan ini bukan lubang yang terbuka, maka tidak membatalkan puasa nanti. Sawa'un kanal fathu tabi'iyan am 'arida. Baik lubang tersebut itu bersifat alami maupun terjadi karena suatu sebab tertentu. Fa idza lam yasil an tariqil manfadhil maftuh. Fa idza lam yasil an tariqil manfadhil maftuh wa innama wasala an tariqi tasarrubil masami fa innahu la yuftir. Namun jika zat tersebut atau sesuatu tersebut tidak masuk melalui lubang yang terbuka, wa innama wasala an tariqi tasarrubil masam, melainkan hanya meresap melalui pori-pori, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena pori-pori itu bukan lubang yang terbuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ad-dhabitus tsalis, kaidah ketiga. Jadi kaidah yang pertama itu apa? Kaidah pertama itu harus berupa ain, ya. Kemudian kaidah yang ketiga, wa huwal manfadhu al-maftuh. Kaidah ketiga adalah mengenai lubang yang terbuka. Jadi ain itu masuk ke dalam tubuh harus lewat dari lubang yang terbuka. Nah, kalau lewat suntik itu kita akan bahas nanti ya. Ya, karena suntik itu tadi dibahas di awal-awal. Kalau disuntikkan lewat lubang dubur itu membatalkan puasa ya. Tapi kalau suntikan atau injeksi seperti biasa, nah itu kita akan bahas nanti. Di sini ada pembahasannya. Ad-dhabitu tsalits wa huwal manfadhul maftuh. Fayushtaratu fil 'ainid dakhilati ilal jawf. Nanti ya, kalau masalah suntik itu nanti ada pembahasannya di sini. Fayushtaratu fil 'ainid dakhilati ilal jawfi hatta tuaddi ilal fitri an tadkhula an tariqi manfadhin maftuh. Disyaratkan agar sesuatu yang masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan batalnya puasa, maka ia harus masuk melalui lubang yang terbuka. Nah, wa bina'an ala dzalik, berdasarkan hal ini, qalu, para ulama berkata, idza wasala al-ma'u ila jawfil insani la an tariqil manfadhil maftuh wa innama an tariqi tasharrubil masam fa innahu la yadur. Berdasarkan hal ini semua, para ulama mengatakan bahwa jika air itu masuk ke dalam tubuh seseorang bukan melalui lubang yang terbuka, ya, wa innama an tariqi tasharrubil masam, melainkan melalui pori-pori kulit, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Fa innahu, kata beliau, la yadur, tak jadi masalah. Ya, jadi suntik itu ada yang membatalkan, iya. Nanti ada pembahasannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah nyampe kemana tadi? Wa yajuz, oh ini ya. Wa yajuzu lis-shaimi ay yanzila fil ma'i wa yanghatisa fihi wa yasubbahu ala ra'sihi. Seseorang yang berpuasa itu boleh berendam di dalam air, menyelam atau menuangkan air ke kepalanya. Itu boleh ya, boleh. Sawa'un kana fi hammamin aw ghairihi, baik di dalam kamar mandi maupun di tempat lain. Wa sawa'un akana muhtajan li hadza am la, baik dia membutuhkannya atau tidak, ya untuk segar lah gitu. Walau ahassa biburudatin fi jawfihi,
Bahkan meskipun ia merasakan kesejukan di dalam tubuhnya, itu tidak membatalkan puasa. Mandi sehingga kerasa sejuk di dalam tubuhnya, itu apakah membatalkan puasa? Tidak. Nah, kata beliau di sini, walau ahassa bi burudatin fi jawfihi, bahkan walaupun merasakan kesejukan di dalam tubuhnya, tetap itu tidak membatalkan puasa. Apa dalilnya? Nah, berikut dalilnya. Wa dzalika, dan itu semua lima rawahu Malikun fil Muwatta'i wa Ahmadu fil Musnadi wa Abu Dawud wa Nasa'i fi As-Sunnati wal Hakim fil Mustadrak wal Baihaqi wa ghairuhum an Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham qala. Dari mereka semua, saya tidak perlu terjemah ini, dari orang-orang yang tadi disebutkan, bahwasanya qala haddatsani man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku seseorang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumin shaif, fi yaumin shaif, pada suatu hari yang sangat panas. Yasubbu ala ra'sihil ma'a min syiddatil harri awil 'atshi wa huwa shaim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sangat panas tersebut, beliau menuangkan air ke atas kepalanya karena panas yang terik atau rasa haus, aw minal atash wa huwa shaim, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Ini dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya menuangkan air ya ke tubuh itu hukumnya boleh dan tidak membatalkan puasa. Walima rawahul Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha, dan seperti juga hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuba, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu pagi dalam keadaan junub, wa huwa shaim, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang berpuasa, tsumma yaghtasil, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di waktu pagi, artinya sudah masuk waktu siang. Nah, ini dalil bahwasanya mandi di siang hari bulan puasa ini sama sekali tidak membatalkan puasa.